Proses pengaturan dan pengelolaan arsip yang masih aktif atau sering digunakan dalam kegiatan bisnis atau administrasi suatu organisasi atau institusi. Disebut A. Pengelolaan arsip statis. B. Pengelolaan arsip dinamis. C. Pengelolaan arsip sekunder. D. Pengelolaan arsip linear. Jawaban yang tepat adalah B. Pengelolaan arsip dinamis. Pembahasan soal sebagai berikut. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengaturan dan pengelolaan arsip yang masih aktif atau sering digunakan dalam kegiatan bisnis atau administrasi suatu organisasi atau institusi. Pengelolaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan, penyimpanan, pengambilan, dan penghapusan arsip. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengelolaan arsip dinamis. Kecuali A. Identifikasi arsip. B. Klasifikasi arsip. C. Peremajaan arsip. D. Penyimpanan arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Peremajaan arsip. Pembahasan soal sebagai berikut. Langkah dalam pengelolaan arsip dinamis yaitu identifikasi arsip, klasifikasi arsip, penyimpanan arsip, pengambilan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip. Proses penghapusan arsip yang telah melewati masa aktifnya, namun masih memerlukan perawatan untuk beberapa waktu sebelum akhirnya dihapus secara permanen. Merupakan pengertian dari A. Identifikasi arsip. B. Penyimpanan arsip. C. Penghapusan arsip. D. Penyusutan arsip. Jawaban yang tepat adalah D. Penyusutan arsip. Pembahasan soal sebagai berikut. Penyusutan arsip adalah proses penghapusan arsip yang telah melewati masa aktifnya, namun masih memerlukan perawatan untuk beberapa waktu sebelum akhirnya dihapus secara permanen. Proses ini biasanya dilakukan untuk menjaga efisiensi dan keefektifan pengelolaan arsip. Karena menyimpan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi dapat memakan ruang penyimpanan yang berharga dan mengganggu aksesibilitas arsip yang masih aktif. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusutan arsip dinamis. Kecuali A. Kejelasan data arsip. B. Masa aktif arsip. C. Pemantauan arsip. D. Pemusnahan arsip. Jawaban yang tepat adalah A. Kejelasan data arsip. Pembahasan soal sebagai berikut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyusutan arsip dinamis yaitu masa aktif arsip, kebijakan penyusutan arsip, pemantauan arsip, pemusnahan arsip. Setelah melakukan langkah identifikasi jenis arsip, langkah yang selanjutnya ialah A. Penentuan masa aktif arsip. B. Pengumpulan arsip. C. Penyimpanan arsip. D. Pemeliharaan arsip. Jawaban yang tepat adalah A. Penentuan masa aktif arsip. Pembahasan soal sebagai berikut. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengelolaan arsip dinamis. 1. Identifikasi jenis arsip. 2. Penentuan masa aktif arsip. 3. Pengumpulan arsip. 4. Penyimpanan arsip. 5. Pemeliharaan arsip. 6. Pemanfaatan arsip. 7. Penyusutan arsip. 8.
Pemusnahan arsip. Berikut adalah beberapa karakteristik dari pengelolaan arsip dinamis. Kecuali A. Fleksibilitas. B. Efisiensi. C. Keamanan. D. Sistematis. Jawaban yang tepat adalah D. Sistematis. Pembahasan soal sebagai berikut. Berikut adalah beberapa karakteristik dari pengelolaan arsip dinamis yaitu fleksibilitas, efisiensi, keamanan, aksesibilitas, berkelanjutan, keterlibatan pengguna. Apa saja jenis-jenis penyusutan arsip? A. Penyusutan fisik dan penyusutan logis. B. Penyusutan fisik dan penyusutan administratif. C. Penyusutan alami dan penyusutan tidak alami. D. Penyusutan teknis dan penyusutan non-teknis. Jawaban yang tepat adalah A. Penyusutan fisik dan penyusutan logis. Pembahasan soal sebagai berikut. Jenis-jenis penyusutan arsip terbagi menjadi dua yaitu penyusutan fisik dan penyusutan logis. Penyusutan fisik dilakukan terhadap arsip-arsip yang tersimpan dalam bentuk fisik atau kertas, seperti pemusnahan, pemindahan ke gudang arsip, atau pengembalian ke produsen arsip. Sedangkan, penyusutan logis dilakukan terhadap arsip-arsip yang tersimpan dalam bentuk elektronik atau digital, seperti penghapusan data yang sudah tidak aktif atau tidak diperlukan lagi. Apa yang menjadi tujuan dari penyusutan arsip? A. Mengurangi jumlah arsip yang tersimpan. B. Memudahkan pencarian arsip yang masih dibutuhkan. C. Mencegah kelebihan beban pada ruang penyimpanan arsip. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Penyusutan arsip dilakukan untuk mengurangi jumlah arsip yang tersimpan, memudahkan pencarian arsip yang masih dibutuhkan, dan mencegah kelebihan beban pada ruang penyimpanan arsip. Apa yang menjadi masalah dalam sistem pengelolaan arsip yang belum terintegrasi dengan baik? A. Sulitnya melakukan pengolahan dan pencarian arsip. B. Berkurangnya keamanan dan kerahasiaan arsip. C. Kurangnya penggunaan teknologi terbaru. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah A. Sulitnya melakukan pengolahan dan pencarian arsip. Pembahasan soal sebagai berikut. Masalah dalam sistem pengelolaan arsip yang belum terintegrasi dengan baik adalah sulitnya melakukan pengolahan dan pencarian arsip. Apa yang menjadi dampak dari tidak adanya kebijakan pengelolaan arsip yang jelas? A. Berkurangnya transparansi dan akuntabilitas institusi. B. Kurangnya penggunaan teknologi terbaru. C. Sulitnya melakukan pengolahan dan pencarian arsip. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah A. Berkurangnya transparansi dan akuntabilitas institusi. Pembahasan soal sebagai berikut. Dampak dari tidak adanya kebijakan pengelolaan arsip yang jelas adalah berkurangnya transparansi dan akuntabilitas institusi. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Kearsipan dengan Pengelolaan Arsip Part 1.
Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.